utang ini kepada si C karena tagihan utangnya sama. Nah, ini bisa dijadikan sebuah wasiat, dituliskan wasiat, nanti setelah meninggal dunia utang ini ditagihkan kepada seseorang yang dituliskan di dalam wasiat itu, atau berupa manfaat. Jadi dia tidak mewasiatkan benda, tidak mewasiatkan benda tertentu, tetapi dia mewasiatkan manfaatnya. Contohnya umpamanya, ya, contohnya rumah ini boleh dimanfaatkan. Jadi rumahnya tidak diwasiatkan, tapi pemanfaatan rumah itu bisa diwasiatkan. Rumah ini saya wasiatkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah umpamanya atau apa ya. Iya, jadi rumah itu tidak diwasiatkan kepada seseorang, tapi manfaatnya diwasiatkan, ya. Atau sesuatu yang memiliki manfaat tertentu, baik sifatnya permanen ataupun sifatnya sementara. Nah, ini semuanya bisa diwasiatkan, tapi yang membedakan bahwa wasiat ini nanti diberikan kepada pihak yang mendapatkan wasiat itu setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Itu bedanya dengan hadiah, itu bedanya dengan hibah. Kalau hibah itu bisa kita serahkan pada saat kita masih hidup, ya, itu hibah atau hadiah bahkan. Tapi kalau wasiat itu nanti dieksekusi atau diberikan pada saat seseorang itu telah meninggal dunia. Nah, ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua terkait dengan pesan atau perintah atau sesuatu yang ingin dilakukan kepada orang yang meninggal dunia itu yang memberikan wasiat itu. Contohnya apa? Nah, makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa wasiat itu adalah al-amru bit-tasarruf ba'dal mauti. Perintah untuk melakukan sesuatu setelah kematian orang itu. Contohnya apa? Seperti kalau ada orang yang menuliskan wasiat bahwa saya mau nanti setelah saya meninggal dunia dimandikan oleh si fulan. Itu juga masuk dalam kategori wasiat. Jadi memang dia sudah wasiatkan. Nanti kalau saya meninggal dunia, ya saya mau si fulan yang memandikan saya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya itu saling berkomitmen bahwa ketika meninggal dunia masing-masing ingin memandikan jenazah pasangannya, ya, jenazah pasangannya. Nah, itu diwasiatkan memang, ya. Nah, jadi boleh. Atau contohnya, saya ingin ketika saya telah meninggal dunia nanti yang sholatkan jenazah saya adalah Ustadz Fulan umpamanya. Itu boleh, ya. Itu termasuk diantara wasiat. Atau dia berwasiat, ya, nanti sebagian harta saya ini serahkan kepada panti asuhan, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi wasiat itu bisa langsung berupa harta, terkait dengan harta, bisa juga sebuah permintaan, pesan yang diwasiatkan oleh seseorang untuk dilaksanakan setelah kematiannya. Ya, jelas ya wasiat itu. Nah, apa dalilnya para jamaah sekalian? Wasiat ini dalilnya baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, ya, lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin." Telah diwajibkan kepada kalian idza hadara ahadakumul maut, ketika mati itu, kematian itu sudah menghampiri seseorang, ya, sudah akan menghampiri seseorang, ya, idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, maka sebaiknya dia meninggalkan wasiat, ya, wasiat itu kepada siapa? Lil walidain. Ini awalnya ketika seseorang itu boleh meninggalkan wasiat, berpesan wasiat itu kepada ahli waris. Tapi setelah ini itu tidak boleh lagi wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Ini sebelum dilarang
wasiat itu kepada ahli waris. Tapi dalam ayat ini dijelaskan bahwa disyariatkannya meninggalkan wasiat. Boleh seseorang itu meninggalkan wasiat sebelum kematiannya, yang kemudian akan dilakukan atau dieksekusi wasiat itu setelah kematian orang yang memberikan wasiat. Bahkan para jamaah sekalian, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'im muslimin yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusi bihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Merupakan hak seorang muslim, ya, ma haqqum ri'im muslim, ya, tidaklah merupakan sebuah hak seorang muslim, yabitu lailataini, dia bermalam selama 2 malam, tidak lewat 2 malam, ya, kata Rasulullah, maksudnya ya, yabitu lailataini, dia tidak bermalam selama 2 malam, walahu syai'un, dan dia memiliki sesuatu, yuridu an yusiya fihi, dia ingin ada sesuatu yang ingin dia wasiatkan, wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, kecuali wasiatnya itu telah dia tuliskan di dekat kepalanya. Maksudnya apa? Dia sudah tuliskan wasiatnya dan dia simpan wasiat itu di dekat tempat kepalanya, maksud ketika dia tidur, ya. Jadi memang harusnya wasiat itu ditulis memang nih, ya. Bahkan kata Rasulullah tidak lewat 2 malam kecuali wasiat itu sudah dituliskan dan diletakkan di dekat kepala, ya, ketika dia tidur. Maksudnya ketika dia tidur kan dia tidak tahu ini apakah ini tidur selamanya atau tidur sementara, ya. Makanya kalau kita, ya, bangun tidur, apa yang kita ucapkan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da amatani, ya, atau alhamdulillah, kalau banyak ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bagi zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu adalah kematian kecil. Iya, maka salah satu di antara hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketika saat kita akan tidur, ada sesuatu yang kita ingin wasiatkan, sampaikan, tulis memang. Ya, tulis. Saya punya utang, saya punya apa, ya. Ada sesuatu yang ingin kita tuliskan, ya, supaya itu yang akan menjadi sesuatu wasiat yang harus ditunaikan setelah, ya, setelah seseorang meninggal dunia. Nah, ini bahkan dikatakan waqad ajma'al ulama jawaziha, para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya wasiat ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hukum dengan wasiat ini, saya bacakan secara singkat. Yang pertama, diwajibkan bagi seorang muslim untuk menuliskan wasiat itu, ya. Jadi hukumnya menjadi apa? Sebuah kewajiban untuk menuliskan wasiat, apalagi kalau terkait dengan apa? Hak orang lain, ya, ya. Wa ma alaihi minal huquq, maksudnya dia punya tanggungan, dia punya kewajiban yang merupakan hak orang lain, seperti utang. Nah, itu tidak boleh dibiarkan, mau kecil mau besar. Kalau tidak bisa kita lunasi dan kita khawatirkan jangan sampai kita meninggal dunia, utang itu belum bisa dilunasi, maka tulis, ya. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban. Dalilnya apa? Hadis Ibnu Umar tadi, tidak lewat 2 malam kecuali wasiat itu telah dituliskan di kepala kita, di dekat kepala kita. Kemudian disunnahkan untuk berwasiat dari harta yang kita miliki, sunnah hukumnya. Jadi kalau dikatakan apa hukumnya wasiat dari harta yang kita miliki, hukumnya sunnah. Tustahabbul yatu syai'in minal mal yusrafu fi turuqil birri wal khairi wal ihsan, di mana harta kita wasiatkan untuk dipergunakan untuk kebaikan, ya,
untuk kebaikan, untuk suatu kebajikan yang kita harapkan pahalanya akan mengalir kepada kita setelah kematian kita. Sederhana. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi ada yang kita wasiatkan sebelum kita meninggal dunia. Dalilnya apa? Hadis Abi Darda. Hadis Abi Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi amwalikum inda wafatikum." Sesungguhnya Allah telah bersedekah, maksudnya membolehkan dan menganjurkan kepada kalian untuk mengeluarkan sepertiga dari harta kalian ketika kalian meninggal dunia, ziyadatan fi hasanatikum, sebagai bentuk tambahan kebaikan-kebaikan kalian. Ziyadah. Jadi kita ini perlu tambahan kebaikan, apalagi setelah kita meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ya sudah tertutup kesempatan kita untuk beramal, maka kebaikan kita akan terputus juga, kecuali memang ada sesuatu wasiat yang kita wasiatkan untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum, yang mudah-mudahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tambahan amalan kalian. Ya, jadi ini diantara hal yang dijelaskan oleh para ulama kita, sehingga mereka mengatakan memang sunnahnya kita berwasiat, ya, berwasiat dari sedikit harta yang kita miliki atau dari sebagian kecil harta yang kita miliki untuk kita wasiatkan dipergunakan di jalan kebaikan. Yang kita harapkan pahalanya apa? Terus menerus, ya, akan kita dapatkan atau kita dapatkan pahalanya setelah kematian kita. Nah, jadi mirip-mirip dengan wakaf, ya. Ya, mirip-mirip dengan wakaf. Tapi bedanya wakaf dengan wasiat, kalau wakaf itu bisa kita wakafkan pada saat kita masih hidup. Ya, kalau wasiat nanti setelah meninggal dunia, itu pertama. Kemudian wakaf itu bedanya dengan wasiat. Wakaf itu tes. Taruh aja dua-duanya sini nanti. Ya. Wakaf itu bedanya, wakaf itu asalnya wakaf itu tidak boleh diganggu gugat. Ya, asalnya wakaf itu tidak boleh diganggu gugat. Seperti kalau umpamanya tanah itu kita wakafkan, maka tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh diapa-apakan. Cuma manfaatnya yang diambil. Berbeda dengan wasiat. Wasiat bisa langsung hartanya itu diserahkan, ya, kepada orang yang diberikan wasiat itu. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Kemudian wasiat itu hanya boleh dikeluarkan terkait dengan wasiat harta. Itu hanya boleh, ya, dengan paling banyak sepertiga, bahkan lebih sedikit dari sepertiga. Jadi paling banyak berapa? Sepertiga. Kalau terkait dengan masalah harta, kita ingin mewasiatkan sebagian harta kita, ya, maka dibolehkan berwasiat dengan paling banyak sepertiga. Jadi kalau umpamanya kita punya uang di bank, satu-satunya harta kita uang di bank itu 300 juta umpamanya ya, maka yang boleh kita wasiatkan berapa? 100 juta saja. Tidak boleh 110 juta, tidak boleh, ya. Tidak boleh juga 150 juta, tidak boleh. Cuma paling banyak berapa? Sepertiga, bahkan lebih sedikit dari sepertiga, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Seorang sahabat yang punya harta banyak, ya.
Ya. Kemudian dia cuma meninggalkan ahli waris satu anak perempuan. Maka dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada saat beliau dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat dia sakit, ya, dan sakitnya itu adalah sakit menjelang kematian. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, atasaddaqu bisulusai mali, boleh tidak saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Berapa? 2/3. Berarti yang dia akan jadikan sebagai warisan itu cuma berapa? 1/3. Jadi 2/3-nya dia ingin sedekahkan. Maka kata Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu fabisyatri, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Ditawar lagi oleh Sa'ad bin Abi. Sahabat itu, para jamaah sekalian, loba akan kebaikan. Mereka tamak untuk mendapatkan kebaikan. Ya, jadi tidak seperti kita mulainya dari yang paling kecil. Kalau mau sedekah kita mulai dari paling kecil, nanti kalau dipaksa-paksa baru naik. Ya. Kalau mereka mulai dari standar apa? Standar tinggi. Setelah itu dia bilang, ya Rasulullah, setengahnya, fabisyatri. Kata Rasulullah, tidak boleh. Ya. Qultu fabisulus, kalau begitu ya Rasulullah, 1/3 saja. Nah, kata Rasulullah, ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Boleh 1/3, itu pun sudah banyak. Itu pun sudah banyak. Maksudnya sebaiknya jangan 1/3. Ya, kata Rasulullah, was-tsulusu katsir. Ya, wa amma istihbab aqallu minas-tsulus. Maka sebagian para ulama mengatakan lebih afdal wasiat itu, lebih sunnah wasiat itu kurang dari 1/3. Itu ada dalilnya. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lau anna an-nas gaddu minas sulus ila rubu'. Kalau sekiranya manusia itu faham, ya, maka sebaiknya jangan 1/3. Kalau boleh 1/4 saja paling banyak. Ya, itu perkataan Ibnu Abbas. Karena beliau memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah, as-sulusu was-sulusul katsir. 1/3 boleh, tapi itu sudah banyak. Makanya maksudnya kalau bisa jangan sampai 1/3, karena 1/3 itu sudah banyak sekali, kata Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian, ini yang ketiga. Yang keempat, aturan 1/3 ini berlaku bagi yang memiliki ahli waris. Tapi kalau dia tidak punya ahli waris itu ada 2, ya. Dari zawil qarabah, nanti kita akan jelaskan pada pembahasan warisan insyaallah mulai pekan depan. Jadi ahli waris itu ada 2, ada kaum kerabat kita yang dekat, ada juga zawil arham. Ya, dia tidak dekat tapi dia juga bagian dari ahli waris yang berhak mendapatkan warisan kalau kerabat dekat tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi aturan 1/3 ini nanti berlaku kalau seseorang itu punya ahli waris. Kalau seseorang itu tidak punya ahli waris, maka dia boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Jelas ini, ya? Jadi kalau ada seorang tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, tidak ada orang tuanya, tidak ada saudaranya, semuanya tidak ada, sebatang kara istilahnya. Tidak ada kerabat dekat, kerabat jauh juga tidak ada. Maka boleh tidak dia berwasiat dengan seluruh hartanya? Boleh, karena memang tidak ada yang